Dan dirahmati Allah SWT, kenapa kita perlu belajar tentang waris? Yang pertama, ilmu ini adalah ilmu yang mulai banyak ditinggalkan kaum muslimin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraid, belajarlah engkau ilmu faraid, ilmu waris. Wa huwa yunsa, karena itu adalah ilmu yang akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min hadhil ummah." Dan itu adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umat ini. Dan ini sudah menjadi kenyataan. Banyak kaum muslimin itu tidak mempraktekkan hukum waris. Banyak kaum muslimin ketika membagi waris tidak berpegang kepada Al-Quran, tapi dengan bagito. Bagito itu apa? Dibagi roto, ya. Ya. Dibagi roto itu nanti ada yang dibenarkan, tapi bukan ketika ada laki-laki dan perempuan, tapi mungkin ketika saudara seibu, ya. Riwayatnya adalah saudara seibu lebih dari 2 orang, maka nanti boleh dibagi rata. Tapi saudara seibu. Adapun untuk laki-laki dan perempuan yang anak, maka Allah mengatakan lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki dapatnya adalah 2 bagian, ya, sementara anak perempuan dapatnya 1 bagian. Bagaimana kalau nggak tahu, sudah terlanjur? Dulu yang nggak tahu orang tuanya, ya, sakniki nyuwun ridhoni, minta ikhlasnya, ya. Itu sebab apa? Kalau sudah ikhlas ya sudah selesai. Kalau belum ikhlas yang jadi masalah Bapak Ibu, ya. Yang namanya zalim, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, ada kalanya dia korupsi, ada kalanya mengambil tanah pekarangan orang lain, geser apa? Pembatas tanah. La'anallahu man ghajara manal ardi. Allah melaknat orang yang menggeser pembatas tanah. Itu zalim jelas. Man iktata'a sibron minal ardi dulman. Barang siapa mengambil 1 jengkal tanah orang lain, tetangganya, saudaranya, walaupun sejengkal, dengan cara zalim, tawaqallahu yaumal qiyamah, akan kalungkan orang tersebut dengan tanah yang diambil sejauh 7 lapis bumi. Ngeri Bapak Ibu. Yang ternyata yang namanya mengambil hak orang lain bukan hanya itu saja, ya. Tapi ketika Allah sudah membagi jatahmu sekian, ini tidak diberikan, itu berarti juga sudah mengambil jatahnya orang lain. Nah, dalam Islam, mohon maaf Bapak Ibu, perempuan itu sebenarnya sangat dimuliakan dalam Islam. Jadi kadang sok protes, ya, nah kok perempuan dapatnya sedikit. Perempuan itu dalam Islam dimuliakan. Sejak lahir sampai meninggal dunia, dia ditanggung nafkahnya. Dari lahir sampai menikah, yang nanggung sinten? Bapaknya, ya. Ketika dia menikah sampai dia nanti meninggal dunia, yang nanggung suaminya, ya. Jadi dari hidup sampai dia meninggal dunia itu sudah ada yang menanggung. Ini kita bicara normal. Kita bicara normal, ya, bukan bicara tidak normal, ya. Kalau enggak normal itu ya kadang perempuan malah yang jadi tulang apa? Punggung, ya. Harusnya dia menjadi tulang rusuk malah menjadi tulang punggung. Ini enggak normal, ya. Laki-laki sebagai kepala keluarga. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah